mengumpul ujian prate dikumpul ya. Yang belum mengumpul ujian prate dikumpul. Hari ini kita kisi-kisi ujian tulis ya. Coba pelajaran IPA-nya disimpan dulu. Kita kisi-kisi ujian. Ya. Udah. Yang mau ngumpul ujian prate dikumpul ke depan. Yang belum ngumpul ujian prate dikumpul ke depan. Tulis namanya. Ya, harus dikumpul ya. Ujian prakteknya harus dikumpul. Kalau ada yang nggak ngumpul ujian prakteknya, ya nggak bisa ngambil rapor nanti ya. Udah hapus coba. Okay. Ajiji belum kemarin. Belum ada ngumpul. Yang diagram pen itu. Apa? Yang diagram pen itu. Iya. Selembar kertas ya. Biar bisa belajar antum nanti yang ini ujian. Kalau ini dikumpul selembar kertas. Kumpul selembar kertas. Prado di apa? Enggak mondok kan? Mondok atau enggak? Enggak ya. Coba bisa antum foto nanti nih. Yang foto kirim ke WA. Tahu nomor WA-nya kan? Ya. Coba dikumpul yang belum. Si Ajiji ini udah berapa? Hari Senin kemarin halaman berapa? 9. Berapa? 129. 129. Yang tambahannya nilai tambahan 121. Ya. Apa? Tambahan nilai 121. Yuk. Sekarang kita masuk kisi-kisi, ini pertemuan terakhir ya kan? Sebelum ujian ya. Kisi-kisi ujian tulis. Ujian PTS 1. Penilaian tengah semester 1 ya. Coba lihat ke depan kisi-kisinya. Yang pertama itu kisi-kisinya tentang kisi-kisi PTS ya. PTS 1. Yang pertama tentang operasi hitung bilangan bulat. Ya. Operasi hitung bilangan bulat berarti menyangkut mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat ya kan? Apa? Kenapa? Iya, itu penjumlahan bilangan bulat. Mungkin yang agak mungkin yang masih ada yang bingung yaitu tentang penjumlahan negatif dan positif misalkan ya kan. Jadi kita bikin lagi contohnya, coba. Misalkan minus minus 2, minus 5 contohnya ditambah 3. Berapa ini?
Mana? minus 2. Minus 2 ya kan, yang lebih besar yaitu minus, berarti hasilnya nanti minus. Baru kurangkan yang lebih besar dan yang lebih kecil, yaitu 2. Minus 2 ya. Kalau kayak gini minus 5 ditambah 10. Positif? Minus atau positif? Lebih besar positif, berarti hasilnya positif 10. Ya 5 ya. Kalau seperti ini, minus 5 dikurang negatif 2. Positif 3. Berapa? Kenapa positif 3? Negatif sama negatif. Negatif, jumpa negatif menjadi positif, berarti minus 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Antum punya utang 5, punya uang 2, berarti utang tinggal 3 lagi kan? Minus 3. Gitu bisa digunakan pakai utang, bisa kayak yang tadi. Antum tinggal lihat yang mana yang lebih besar. Kalau yang lebih besar minus, berarti hasilnya minus. Kalau yang lebih besar positif, berarti hasilnya positif. Tinggal antum kurangkan yang besar dan yang kecilnya. Gitu ya. Baru urutan penjumlahan pada bilangan bulat gimana? Kalau kita misalkan ini kita punya minus 10. Nah, nampak yang garingnya. Minus 10 ditambah 2 dikali 3, ya kan? Dikurang 4 bagi 2. Gimana cara ngerjakan ini? Yang mana yang kerjakan duluan? Kali duluan karena dia di kiri kan? Kali atau bagi dikerjakan karena kiri, kali berada di kiri, maka kali dulu kita kerjakan. Berarti ini minus 10-nya tetap ditulis ya. Jangan penjumlahan duluan dikerjakan. Baru ini ke mana? Minus 10 tambah 6 dikurang 4 bagi 2. Bisa antum kerjakan juga ini ya. Kurang 2. Ana tulis di sini sama dengan minus 10 tambah 6 minus 4 kurang 2 22 ini utang, ini utang 4, utang 2, berarti utang utang 6, minus 6 minus 4 dikurang lagi 2. Ya, kita berada di titik minus 4, kemudian bergeser lagi ke kiri 2. Kalau kurangkan ke kiri, kalau tambah ke kanan, berarti bergeser lagi ke 2 satuan ke kiri. Minus 5, minus 6, ya kan? Minus 6 ya. Gitu. Kalau minus 4 kurang minus 2 sama minus, berarti tambah banyak minusnya kan? Minus 6 jadinya ya. Gitu ya. Kisi-kisi yang pertama yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Itu kisi-kisi pertama. Kisi-kisi kedua, yang ini ada mau ditanya di sini lagi? Sudah ada ditulis ini.
Biar kita masuk kisi-kisi kedua. Udah ya? Belum? Coba ditulis. Ingat ini ya. Kalau ada kurang dan jumlah, ya ada yang negatif dan positif. Berarti antum lihat yang mana yang lebih besar. Hasilnya nanti itu. Kalau yang negatif lebih besar, hasilnya nanti negatif. Baru tinggal kurangkan yang besarnya dan yang kecilnya. Ya, 5 kurang 3 yaitu 2. Ataupun antum bisa buat dalam bentuk utang, ya kan? Utang antum ada 5, antum punya uang 3. Berarti kalau dibayarkan utang antum tinggal 2, ya. Atau bisa menggunakan diagram garis, apa namanya, garis bilangan, ya. Kalau tambah ke kanan, kalau kurang ke kiri, ya. Kalau bentuknya seperti ini, berarti negatif jumpa dengan negatif, berarti menjadi positif, ya. Minus 5 tambah 2 jadinya, ya, minus 3 gitu ya. Contoh satu lagi kita bikin, misal minus 5 kurang negatif 8. Ini sama dengan berapa jadinya? Negatif 5 ditambah 8 sama dengan berapa? Negatif 5 tambah 8. Positif 3 kan? Positifnya lebih besar, berarti hasilnya positif. Ya, 8 kurang 5, 3. Ya kan? Gitu ya. Baik, kita masuk kisi-kisi yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kisi-kisi yang kedua yaitu operasi hitung bilangan pecahan. Operasi hitung bilangan pecahan. Kalau tadi bilang bulat, ini bilangan pecahan. Nah, ini pun gampang ya kan? Misalkan contohnya 2/5 ditambah berapa kita bikin? 1/2 misalkan. Ini gimana caranya? Bisa dengan mengkali silang, bisa dengan mencari KPK penyebutnya kan? Ya, kali silang gimana kemarin ini? Kali silang gini ya. Yaitu 2 kali 2 4 ditambah 5 kali 1 5 kali 2 10. Ya, sama dengan 9/10 ya kan? Ataupun bisa dicari KPK-nya. KPK dari 5 dan 2. Berapa KPK 5 dan 2? Kelipatan terbesarnya yaitu 10 ya kan? 10 ya, 5 dan 2. 5, 10, 15, 20. Kan ini kelipatannya kan? Kalau kelipatan 2, 4, 6, 8, 10. Yang sama yaitu 10 ya. Makanya KPK-nya 10. Berarti kita samakan. Ini 10 dikali berapa? Biar 10 dia. Dikali 2. Ini dikali 2 ya. Kalau ini dikali 2 berarti ini dikali 2 juga. Ini biar 10 dikali berapa? 2 biar 10 dikali berapa? 5 ya. Kali 5 ini kali 5. Baru sama dengan berapa 2 kali 2? 4/10
ditambah 5/10 sama dengan 9/10 ya, gitu ya. Ya. Baru lagi coba dilihat dulu, nanti ditulis biar kalau ada perkalian dan pembagian ataupun dan ada juga penjumlahan di operasi bilangan pecahan, urutannya tadi tetap sama ya. Misalkan kita punya 1/3 ditambah 2/3 kali 3/4 misalkan. Ini dikerjakan yang mana terlebih dahulu? Kali duluan ya, jangan jumlah duluan ya. Ya gitu dia. Berarti ini dikalikan duluan, berarti 1/3 ditambah berapa ini? 2 kali 3 6/12 ya. 6/12 bisa disederhanakan enggak? Berapa? 1/2 kan? 1/3 ditambah 1/2. Ini cara kali silang lagi tadi berarti. Kali silang atau disamakan, dicari KPK-nya, disamakan penyebutnya, ya kan? Ini berapa? Kita kali silang aja ya. Coba kali silang. Ya itu 2 kali 1, 2 tambah 3 kali 1, 3 kali 2, 6, berarti sama dengan 5/6 gitu ya. Jadi kali dulu dikerjakan, jangan dari sini dikerjakan, dari penjumlahan. Kita lanjut ya, udah mau habis waktunya. Udah dicatat yang ini? Yang ini udah? Yang ketiga yaitu operasi hitung bilangan bulat. Dalam bentuk soal cerita nanti ya, dalam bentuk soal cerita. Ya, itu tetap antum berarti pahami tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Baru yang keempat tentang mencari FPB dan KPK. Ya, halaman berapa mencari FPB dan KPK? Apa? Ya, tapi dalam bentuk soal cerita nanti ada juga soalnya, ya. Ada yang dalam bentuk angka-angka, ada yang dalam bentuk soal cerita ya. Mencari KPK dan FPB dilihat di bukunya ya. Halaman berapa itu? Bisa dengan menggunakan pohon faktor, bisa dengan menggunakan pembagian bersusun ya kan. Kalau yang 3 angkanya KPK dan FPB-nya yang dicari lebih mudah menggunakan pembagian bersusun ya. Baru yang kelima, kisi-kisinya yaitu tentang yang kelima yaitu menyajikan himpunan. Menyajikan himpunan ya. Ada dengan 3 cara. Yang pertama dengan apa kemarin?
menyajikan himpunan. Yang menyajikan himpunan ya, diagram Venn ada lagi nanti soalnya. Yang ini yaitu tentang menyebutkan sifatnya. Sifatnya. Yang kedua dengan membuat notasi himpunan. Baru yang ketiga yaitu menyebutkan anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya ya. Kita bikin contohnya. Contohnya misalkan misalkan A himpunan. Yang ini disajikan dalam bentuk menyebutkan sifatnya ya. Himpunan bilangan genap lebih dari 20 kurang dari 5. Ini dengan menyebutkan sifatnya. Kalau dibikin dalam bentuk notasi gimana kemarin ini? Lebih dari 20 kurang dari 5, yaitu X, di mana X itu lebih dari dan kurang dari ataupun kurang dari 20 dan lebih dari 5 ya. X elemen bilangan genap. Ya kan? Baru cara jangan menyebutkan anggotanya berapa aja berarti ini? 6 bilangan genap. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kurang dari 20, berarti 20-nya enggak ikut. Gitu ya. Dengan cara menyebutkan sifatnya, dengan cara notasi dan dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya. Baru kisi-kisi yang ke-6 terakhir. Diagram Venn ya. Ya, antum ingat lagi diagram Venn tentang diagram Venn yaitu tentang menggambar diagram Venn. Yang ini udah kita perhatikan ya kan, himpunan semesta ya, dan yang lainnya ya. Ya, itu kisi-kisi kita untuk ujian PTS. Yang belum mengumpul ujian praktek agar dikumpul ya. Dikumpul melalui WA untuk yang daring.